Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan judul PPL, Analisis Kinerja Simpang pada Simpang Jalan Arif Rahman Hakim, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami pada Simpang Jalan Arif Rahman Hakim. Dengan anggota kelompok satu, yang pertama ada Abu Halyusaini, ada Ditya Febrianto, Akbar Dwi Prasetyo, saya sendiri Fadlan Zikri Sudrajat, Iman Tasri, Nur Muhammad Fatur Roza, Raihan Mahendra, Ryan Sabat Novaldi, dan Resdian Eka Putra. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai latar belakang. Jadi, bentar saya gede dulu ya, Pak. Oke, jadi latar belakangnya itu Simpang Arif Rahman Hakim merupakan salah satu simpang tersibuk di Kota Depok yang menghubungkan beberapa koridor utama. Tingginya aktivitas pergerakan kendaraan pada jam sibuk menyebabkan kemacetan yang sangat besar ditandai dengan antrian yang panjang dan tundaan kendaraan yang sangat besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan sinyal yang ada belum mampu menyelesaikan dengan volume lalu lintas aktual. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja simpang menggunakan metode PKJI 2023 untuk mengetahui kondisi existing serta merumuskan pengaturan sinyal yang lebih optimal guna meningkatkan kelancaran lalu lintas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ya tujuan penelitian yang pertama itu menilai kinerja simpang berdasarkan data lapangan dan standar PKJI 2023. Yang kedua itu menyusun usulan optimasi waktu sinyal yang dapat meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. Nah, rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana kinerja existing simpang Arif Rahman Hakim berdasarkan parameter PKJI tahun 2023 seperti derajat kejenuhan, tundaan, dan tingkat pelayanan. Yang kedua itu ada bagaimana pengaturan waktu sinyal yang lebih optimal agar dapat mengurangi kemacetan di simpang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Ada terdapat 5 poin dari metodologi penelitian. Yang pertama yaitu survei lapangan dilakukan pada Jumat 14 November 2025 pada jam sibuk sore yaitu sekitar pukul 16.30. Yang kedua ada mengumpulkan data volume kendaraan, fase sinyal atau apel, serta hambatan samping. Yang selanjutnya, poin ketiga yaitu ada data dianalisis menggunakan pedoman kapasitas jalan Indonesia atau PKJI 2023. Selanjutnya ada perhitungan mencakup derajat kejenuhan atau DS, tundaan, dan tingkat pelayanan atau LOS. Dan poin yang terakhir dari metodologi penelitian yaitu hasil analisis digunakan untuk menyusun optimasi waktu sinyal yang lebih efektif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, pertama, traffic counting manual untuk volume kendaraan. Kedua, spot speed untuk kecepatan rata-rata. Ketiga, observasi hambatan samping berdasarkan kategori PKJI 2023. Lalu keempat, ada dokumentasi lapangan untuk penguatan analisis. Kelima, ada studi literatur untuk memastikan metode sesuai dengan pedoman PKJI dan teori. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data penelitian yang didapat mulai dari volume lalu lintas pada jam sibuk. Tercatat di sini sangat tinggi di semua lengan, mulai dari lengan yang ada di Jalan Margonda Raya dan juga Reforman Hakim. Yang kedua, durasi siklus hafil existing adalah 155 detik per siklus dan juga hambatan samping yang cukup besar, terutama pada angkutan umum yang sering berhenti di pinggir jalan, kendaraan yang berhenti sembarangan, dan aktivitas pejalan kaki. Dari pola pergerakan kendaraan ini menunjukkan ada ketidakseimbangan antara arus, terutama pada lengan yang memiliki volume menuju pusat kota, seperti yang dari arah Bogor ke Jakarta. Kemudian ada dokumentasi lapangan memperlihatkan antrian panjang pada periode puncak. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
Baik, untuk selanjutnya ada hasil analisis. Jadi hasil analisis ini untuk intensitas kendaraan tertinggi ada di jam 17.15 sampai jam 18.15. Lalu untuk volume totalnya mencapai 22.988 kendaraan per jam, yang mana menunjukkan beban lalu lintas yang sangat besar. Setelah dikonversi ke SMP atau satuan mobil penumpang, arus lalu lintas tercatat sebesar 15.071 satuan mobil penumpang per jam. Sepeda motor menjadi kendaraan dominan dengan 17.162 unit per jam, disusul dengan mobil penumpang sebesar 5.660 unit per jam. Untuk besarnya volume pada jam puncak menyebabkan derajat kejenuhan mendekati atau melebihi kapasitas, sehingga menimbulkan tundaan atau antrean panjang pada kondisi existing. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada usulan perbaikan. Yang pertama ada penyesuaian waktu siklus sinyal agar lebih seimbang dengan volume kendaraan pada jam puncak. Yang kedua, ada penambahan waktu hijau pada lengan dengan arus tertinggi agar mengurangi antrian pada periode sibuk. Yang ketiga, ada pengurangan hambatan samping khususnya dari angkot ngetem dan kendaraan berhenti di badan jalan. Yang keempat, ada optimalisasi pergerakan kendaraan melalui pengaturan fase yang lebih efisien sesuai pola arus dominan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan penggunaan peak hour dan nilai penting membantu memonitor progres proyek secara kuantitatif. Yang kedua ada analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa siswa mampu menerapkan konsep yang dipelajari dalam proyek nyata. Yang ketiga ada penerapan PBL, membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada saran. Yang pertama ini ada optimalkan penggunaan peak hour untuk memaksimalkan waktu kerja siswa pada proyek. Yang kedua ada tambahkan pendamping seperti guru dan feedback rutin agar siswa tetap fokus pada tujuan proyek. Yang terakhir, gunakan data nilai dan hasil proyek untuk menyesuaikan tingkat kesulitan proyek berikutnya. Berikut pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.